Dewa Abadi. Bab 417, Aliran Keberuntungan Negara. Xia Yuxian seolah menebak pikiran Zhou Qingyu, lalu berkata, "Kau ingin membalas dengan cara yang sama, mengalihkan gelombang monster ke wilayah gerbang macan hitam. Membiarkan gerbang macan hitam menghancurkan dirinya sendiri." Tatapan Zhou Qingyu menjadi dingin. "Kalau mereka berani memulai, kita berhak membalas. Mengapa gerbang macan hitam boleh bertindak semena-mena, membantai para ahli dan makhluk tak bersalah di Tanah 9 Sekte? Lalu Tanah 9 Sekte justru harus memikirkan keselamatan makhluk hidup di wilayah mereka. Jika ingin menyelesaikan masalah sampai tuntas, hanya ada dua pilihan. Menghancurkan gerbang macan hitam, benih racun itu. Atau membuat mereka merasakan penderitaan yang sama. Hanya dengan begitu, gerbang macan hitam akan benar-benar berhenti. Bukan terus-menerus melancarkan gelombang monster, bahkan seperti 200 tahun lalu, menciptakan pembantaian yang memusnahkan hampir seluruh populasi." Xia Yuxian merasakan hawa dingin merambat di hatinya. Dalam hal kekejaman dan ketegasan, Zhou Qingyu, seorang pemuda, tidak kalah sedikit pun dari para ahli tingkat Yuanying seperti mereka. "Kau salah paham," kata Xia Yuxian dengan tatapan dingin. "Aku tidak sepenuhnya lembut dan ragu-ragu. Aku hanya kesulitan karena tidak bisa menyusun formasi pengumpul roh iblis surgawi milik gerbang macan hitam. Kalau bisa, sejak lama aku sudah memasangnya di seluruh wilayah mereka." Sebagai penguasa sebuah negara, Xia Yuxian sama sekali tidak memiliki belas kasihan berlebihan. Formasi pengumpul roh iblis surgawi itu dibawa oleh 4 leluhur pendiri dari langit berbintang. Awalnya digunakan untuk mengarahkan ras iblis menuju wilayah dingin utara. Namun setelah keempat leluhur berpisah, leluhur gerbang macan hitam memperoleh diagram formasi itu. Sekarang, formasi tersebut menjadi senjata mereka untuk mengancam 3 kekuatan besar lainnya. Ia tersenyum pahit. Dulu alat untuk melawan iblis, kini justru menjadi senjata untuk membantai sesama manusia. Jika keempat leluhur itu masih hidup, pasti mereka tidak akan tenang di alam baka. Jadi selama ini kalian diam saja, hanya karena tidak bisa menyusun formasi itu. Zhou Qingyu terdiam tak percaya. Ia sempat mengira Xia Yuxian dan Meng Gucheng mempertimbangkan keseimbangan benua atau belas kasihan pada warga gerbang macan hitam. Ternyata hanya karena mereka tidak paham formasinya. Xia Yuxian langsung menatap tajam. "Bilang seolah-olah kau bisa saja. Siapa bilang kami pengecut? Kau kalah sedikit dariku," jawab Zhou Qingyu ketus. "Bukan hanya formasi pengumpul roh iblis surgawi. Ia bahkan menguasai formasi penyegelan 9 jiwa iblis. Formasi itu diciptakan oleh Kaisar Iblis. Sekali digunakan, ia bisa memanggil monster dari jarak sejauh galaksi. Formasi pengumpul roh iblis surgawi hanyalah tiruan buatan manusia, dengan kekuatan sekitar 1/10-nya. Jika formasi penyegelan 9 jiwa iblis dipasang di wilayah gerbang macan hitam, seluruh gelombang monster yang menuju Tanah 9 Sekte akan langsung berbalik arah ke sana. "Lebih hebat dariku," Xia Yuxian mencibir. "Lalu kenapa tadi kau hampir mati terjatuh?" Zhou Qingyu langsung membalas, "Kalau begitu, jangan menangis untukku." Meski berada di antara hidup dan mati, jiwa Zhou Qingyu sangat kuat. Ia sadar sepenuhnya akan apa yang terjadi di sekitarnya. Termasuk ekspresi Xia Yuxian. "Aku hanya menyayangkan bakat luar biasamu," kata Xia Yuxian agak kaku, lalu kembali tenang. "Jangan salah paham." Zhou Qingyu tersenyum samar. "Tentu saja karena bakatku. Kalau tidak, kenapa kau menangis? Masa karena aku melecehkanmu lalu tumbuh perasaan?" Wajah Xia Yuxian sedikit memerah. "Seharusnya Raja Iblis membunuhmu saja." Ia langsung memukul dada Zhou Qingyu. "Setelah sembuh, cepat datang ke Dakian. Aku belum selesai menghitung utang denganmu." "His." Zhou Qingyu meringis kesakitan. "Kau ini selain memukul, bisa apa lagi? Perempuan kasar, apa tidak bisa lebih lembut sedikit?" Xia Yuxian mendengus.
Lihat dulu apa yang ada di dadamu. Ingat, jaga nyawamu sampai ke dakian. Jangan mati. Setelah itu, ia terbang ke langit dan menghilang dalam sekejap. Zhou Qingyu menunduk ke dadanya. Baru sekarang ia menyadari, pakaiannya robek. Di dadanya muncul cap merah berbentuk persegi. Di tengahnya tertulis, Dakian Makmur dan Berjaya. Apa ini? Dicetak stempel, gumam Zhou Qingyu. Namong Yun menatap cap itu dengan wajah tercengang. Apa hubunganmu dengan kaisar wanita Dakian? Dia bahkan menanamkan keberuntungan negara ke dalam tubuhmu. Bahkan keturunan kerajaan pun belum tentu mendapat perlakuan seperti ini. Keberuntungan negara. Zhou Qingyu mengamati cap merah itu lebih saksama. Di dalamnya mengalir kekuatan misterius. Mirip energi spiritual, tapi jauh lebih tinggi. Tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Keluarga kekaisaran Dakian ternyata menempuh jalan keberuntungan negara. Mereka benar-benar berani. Di antara ribuan jalan besar, keberuntungan negara adalah salah satunya. Melalui perjanjian hukum langit, seseorang mengikat dirinya dengan nasib sebuah negara. Seorang kultivator dapat meminjam keberuntungan negara untuk mempercepat kultivasi beberapa kali lipat. Dalam kondisi genting, bahkan bisa memusnahkan musuh dengan kekuatan negara. Yang paling luar biasa, seseorang bisa menyatukan kultivasinya dengan keberuntungan negara, lalu mewariskannya ke generasi berikutnya. Itulah sebabnya kekaisaran Dakian selalu memiliki kaisar tingkat Yuanying. Tak pernah terputus. Xia Yuxian yang masih muda sudah mencapai tingkat Yuanying. Kemungkinan besar juga karena ini. Namun, jalan ini sangat berbahaya. Segala sesuatu bergantung pada nasib negara. Jika bencana melanda, rakyat berkurang, dan dunia merosot, keberuntungan negara pun runtuh. Akibatnya, kultivasi mereka akan terus menurun. Yang paling mengerikan, jika negara hancur, keberuntungan negara lenyap. Maka para kultivatornya akan mati bersama negara itu. Siapa yang berani mempertaruhkan hidupnya pada nasib sebuah negara? Tak heran Dakian langsung membantu saat gelombang monster menyerang 9 sekte. Jika 9 sekte runtuh, dan Dakian ikut terdampak, keberuntungan negara mereka akan rusak parah. Ringannya, kultivasi keluarga kekaisaran turun. Parahnya, jika negara hancur, mereka semua mati. Zhou Qingyu bergumam pelan. Ia menatap cap keberuntungan negara di dadanya dengan perasaan rumit. Jika keberuntungan ini rusak, Xia Yuxian akan ikut terpengaruh. Namun benda sepenting ini, justru diberikan kepadanya, orang luar. Namong Yun merasa sedikit masam di hatinya. Kalau kau kejar dia sekarang, masih sempat. Zhou Qingyu tersenyum dan menatap wajah Namong Yun yang cemberut. Aku tadi setengah mati, sepertinya mendengar seseorang bilang. Tidak mau jadi pengantin di formasi ilusi, tapi mau jadi pengantin nyata. Wajah Namong Yun langsung membeku. Aku tidak pernah bilang. Kau salah dengar. Senyum Zhou Qingyu makin lebar. Baiklah, lalu janji sebelumnya, kalau selamat dari bencana ini, kau akan membiarkanku. Wajah Namong Yun memerah sampai ke telinga. Ia buru-buru menutup mulut Zhou Qingyu. Jangan bilang, ayo kita pulang saja. Karena kekacauan Raja Iblis, perburuan sudah berakhir. Kalau terlambat, tanda jasa tidak bisa ditukar. Dengan pikiran kacau, ia menopang Zhou Qingyu. Bahkan salah arah jalan, Zhou Qingyu tertawa keras. Dalam seruan kaget Namong Yun, ia menggendongnya. Biar aku saja yang membawamu pulang. Zhou Qingyu yang hampir pulih sepenuhnya pergi sambil menggendong Namong Yun. Namun, begitu mereka pergi, Gunung Giok itu bergerak. Bergerak dengan sangat hebat. Bab 418, Utusan Gerbang Macan Hitam. Dewa kuno yang sedang tertidur seolah merasakan sesuatu. Tubuhnya mulai bergetar perlahan. Jika diperhatikan dengan saksama, akan terlihat bahwa darah yang sebelumnya tertumpah saat Zhou Qingyu terhempas ke tanah, mengalir mengikuti celah-celah retakan dan meresap ke dalam bumi. Dan akhirnya, menetes tepat ke tubuh Dewa kuno. Belum sempat darah itu menyebar,
tubuh Dewa Kuno langsung menyerapnya. 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Ketika seluruh darah esensi terserap habis. Dari kedalaman bumi, terdengar suara lirih dan serak. Aku masih ingin. Sehari kemudian, Istana 9 yang mulia, alun-alun utama, Meng Gucheng melayang di udara, berdiri di atas awan. Ia menatap satu persatu para kepala aula dan murid yang kembali dengan keadaan compang camping. Sorot matanya dipenuhi hawa dingin yang tajam. Ketua Gerbang Macan Hitam, jika Istana 9 yang mulia kami melahirkan satu Raja Iblis lagi, aku akan menghancurkan tulangmu sampai menjadi abu. Membuka penjara Shenluo dan menciptakan ancaman besar bagi Istana 9 yang mulia saja sudah keterlaluan. Kini mereka bahkan mengundang Raja Iblis. Menyebabkan para kepala aula dan murid berada dalam bahaya besar. Aksi perburuan terpaksa dihentikan. Tak seorang pun tahu berapa banyak narapidana berbahaya yang kini benar-benar lolos dan menyusup ke wilayah Istana 9 yang mulia untuk menciptakan kekacauan. Yang membuat wajah Meng Gucheng makin muram. Sudah setengah hari berlalu, semua kepala aula dan murid telah kembali. Namun Namong Yun dan Zhou Qingyu masih belum menunjukkan tanda-tanda keberadaan. Zhou Qingyu mungkin masih bisa dimaklumi. Jika gugur demi tugas, setidaknya namanya akan dikenang. Namun Namong Yun adalah kepala aula sejati, kultivator tingkat inti emas lapis 9. Jika ia gugur, kerugian Istana 9 yang mulia akan sangat besar. Ditambah lagi, satu kepala aula telah disergap oleh Iblis Zhang dan kini terluka parah. Kerugian kali ini sangat besar. Yang lebih sulit diterima, hampir semua orang pulang dengan hasil minim. Tanpa berlebihan, operasi ini adalah kegagalan total. Xie Qiushui tampak murung dan berkata, "Ketua Istana, kami tidak kompeten. Hadiah apapun rasanya tidak pantas untuk ditukar. Lebih baik dibatalkan saja." Para kepala aula lainnya pun ikut terdiam malu. Sebagian besar dari mereka hanya menemukan 1 atau 2 narapidana. Prestasi seperti itu, bagaimana mungkin dibanggakan? Bagaimana mungkin menukar hadiah? Seperti kata Xie Qiushui, lebih baik dibatalkan saja. Setidaknya tidak terlalu memalukan. Hanya Yuan Ziling yang tampak ragu. Yang lain mungkin tidak mendapat apa-apa. Tapi Zhou Qingyu mendapat. Cap milik Markis berdarah dingin bernilai 1000 poin jasa. Ketua Istana, utusan Gerbang Macan Hitam meminta audiensi. Seorang murid penjaga gerbang berlari tergesa-gesa melapor. Apa? Para murid langsung gempar. Kurang ajar. Beraninya Gerbang Macan Hitam mengirim orang ke sini. Pertama mereka mengaktifkan formasi pengumpul roh iblis surgawi dan memicu gelombang monster. Lalu membuka penjara Shenluo dan membebaskan para penjahat keji. Mereka mengirim orang untuk mati, iya. Berbeda dengan amarah para murid, para kepala aula meski mata mereka memancarkan niat membunuh, masih cukup menahan diri. Dalam perang antar negara, bahkan utusan tidak dibunuh. Apalagi antara Istana 9 yang mulia dan Gerbang Macan Hitam. Belum sampai tahap perang terbuka. Hubungan antar sekte tetap perlu dijaga di permukaan. Wajah Yuan Ziling sedikit dingin. Untuk apa Gerbang Macan Hitam datang saat ini? Hubungan kita sedang buruk. Mengirim utusan sekarang hanya akan membawa sial, bahkan bisa mengorbankan nyawa. Kenapa mereka tetap memaksa datang? Ia mengutarakan keraguan banyak kepala aula. Xie Qiushui merenung. Mungkinkah mereka punya alasan yang benar-benar tidak bisa ditunda? Meng Gucheng terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Karena, orang dari balai utama peringkat bumi telah datang. Begitu kalimat itu keluar, para murid, kepala aula, bahkan keempat wakil ketua istana langsung terkejut. Balai utama peringkat bumi, yang berasal dari langit berbintang itu. Katanya kekuatan mereka tidak kalah dari istana abadi kuno. Balai utama jarang sekali turun ke benua kita. Gerbang Macan Hitam ingin memamerkan murid-murid berbakat mereka untuk dinilai. Kalau ada yang terpilih, bisa langsung dibawa ke balai utama. Dengan begitu,
gerbang macan hitam akan mendapat sandaran besar. Semua orang akhirnya paham. Tak heran gerbang macan hitam berani datang terang-terangan. Ternyata mereka sudah tahu balai utama peringkat bumi tiba di Istana Sembilan yang mulia. Kedatangan mereka bukan karena menghormati Istana Sembilan yang mulia, melainkan ada maksud tersembunyi. Jika mereka menyelinap diam-diam lalu dibunuh secara rahasia, gerbang macan hitam bisa saja menuduh. Dan Istana Sembilan yang mulia akan menyangkal. Namun sekarang, mereka datang secara terbuka. Seluruh benua tahu utusan gerbang macan hitam hadir. Jika mereka celaka, Istana Sembilan yang mulia tak bisa berdalih. Biarkan mereka masuk, ucap Meng Gucheng dengan tenang. Jika pihak lain datang terbuka dan Istana Sembilan yang mulia menolak bertemu, justru akan terlihat kalah kelas. Tak lama kemudian, seorang pria tua botak berjubah hitam, ditemani seorang pemuda berkulit pucat berusia sekitar 18 tahun, memasuki alun-alun. Pria tua itu berusia sekitar 70 tahun. Setengah wajahnya dipenuhi tato aneh yang menjalar dari pipi hingga leher. Di bawah alis putihnya, sepasang mata tajam tetap menyala. Ia memberi salam dengan sikap tenang. Aku Xiao Xuans, kepala olah pengintai gerbang macan hitam. Memberi hormat kepada ketua Istana Sembilan yang mulia. Namun pemuda di sampingnya, justru menyilangkan tangan di dada. Menatap sekeliling dengan angkuh, tanpa sedikit pun rasa hormat pada Meng Gucheng. Anak tak tahu sopan santun. Xie Qiushui membentak tegas. Murid gerbang macan hitam berani bersikap seperti ini di hadapan ketua istana kami. Sebagai utusan pun, etika dasar tetap harus ada. Bagaimana bisa sebegitu tidak hormat? Xiao Xuans tertawa kecil. Maaf, ini murid baru kami. Belum paham aturan. Yang Dongliu, beri salam pada ketua istana Meng. Nada suaranya sama sekali tidak menunjukkan teguran. Pemuda pucat itu akhirnya menoleh dengan ekspresi datar, lalu asal memberi hormat. Aku Yang Dongliu. Salam, ketua istana. Sikap macam apa itu? Para murid Istana Sembilan yang mulia langsung murka. Ouyang Xuan, murid utama ketua istana, tak bisa tinggal diam. Ia langsung menghantamkan telapak tangan sambil membentak. Kurang ajar. Yang Dongliu meliriknya dingin. Tidak menghindar, tidak mundur. Ia mengangkat tinju dan menghantam balik. Bam! Gelombang kejut dahsyat meledak. Jubah keduanya berkibar hebat. Mereka saling berhadapan. Tak satu pun mundur setengah langkah. Tingkat inti emas lapis 6. Keempat wakil ketua istana langsung menyadarinya. Xie Qiushui terkejut luar biasa. Baru 18 tahun, sudah mencapai inti emas lapis 6. Qin Baye menarik napas dingin. 18 tahun, inti emas lapis 6, sudah 100 tahun lebih tak muncul di benua ini. Sai Huatuo pun kagum. Gerbang macan hitam benar-benar merekrut monster berbakat. Sima Jie bersandar santai, senyum sinis tersungging. Dalam hati ia mencibir. Ini benar-benar tamparan di wajah. Meng Gucheng, murid kesayanganmu Zhao Yanyun jelas tidak sebanding dengan Yang Dongliu ini. Ia masih menyimpan dendam lama. Hanya karena ia menindas seorang murid perempuan, Meng Gucheng menghukumnya menjaga perbatasan utara selama 10 tahun. Bukankah itu berlebihan? Baru-baru ini Meng Gucheng merekrut Zhao Yanyun, pemilik tubuh suci bawaan. Membuatnya iri. Sekarang, gerbang macan hitam membawa murid iblis dan menamparkan wajah mereka langsung. Para kepala aula pun terkejut. 18 tahun, inti emas lapis 6, bagaimana caranya berkultivasi? Di 9 sekte, itu sudah setara tingkat tetua. 18 tahun jadi tetua, gila. Para murid tak sanggup berkata-kata. Mereka yang telah berlatih bertahun-tahun, ternyata tak sebanding dengan seorang pendatang baru. Ouyang Xuan juga terpukul, namun menggertakkan gigi. Kultivasi bukan segalanya. Kita lanjutkan. Energi di tubuhnya mulai berputar. Ia hendak menggunakan jurus sungguhan. Cukup, suara Meng Gucheng terdengar tenang. Tamu adalah tamu. Jangan bersikap kasar.
Ouyang Xuan tampak sangat tidak rela. Ia ingin membela kehormatan gurunya. Pemuda itu memang luar biasa kuat, tapi masih terlalu muda. Mustahil penguasaan tekniknya lebih unggul. Dalam pertarungan sungguhan, Ouyang Xuan yakin akan menang. Namun ia tidak tahu, alasan Meng Gucheng menghentikannya adalah karena satu hal. Naluri Meng Gucheng berkata, jika pertarungan dilanjutkan, Ouyang Xuan akan kalah, dan kekalahannya akan sangat menyedihkan.